Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reader Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 81. Cerita dimulai meskipun Wonwi telah menggunakan pedang Asura Surga Darah, akan tetapi ia begitu kesulitan untuk memotong kepala makhluk itu. Di saat itu, Wonwi telah menebaskan bilah pedangnya tepat di leher makhluk itu. Namun, dengan sangat cepat, makhluk itu langsung menahan pedang Wonwi dengan menggunakan salah satu dari tangannya agar kepalanya tidak terpotong. Wonwi bergumam, dasar sialan, makhluk ini begitu kuat, sampai-sampai aku sama sekali tidak bisa mendorong bilah pedangku dengan lebih dalam. Aku tidak menyangka kalau tulang yang ia miliki jauh lebih keras daripada tulang manusia pada umumnya. Aku pikir kalau dia bisa dibilang sebagai monster. Namun, Wonwi merasakan kalau kakinya telah kehilangan keseimbangan, sehingga membuat monster itu mampu memberikan tekanan balik kepada Wonwi. Ketika Wonwi sedang berusaha untuk menahan bilah pedangnya, tiba-tiba saja tanpa ia sadari terlihat seseorang langsung memukul pedang Wonwi dengan menggunakan kapak batu sehingga kepala monster itu langsung terpotong begitu saja. Beberapa saat kemudian, setelah mengalahkan monster itu, Wonwi langsung membantu orang itu untuk membalut semua luka yang ada di tubuhnya dan juga di tangannya. Wonwi berkata, bagaimana mungkin kau mampu melakukan sebuah serangan dengan kondisi yang seperti ini? Apakah kau sadar kalau itu adalah sebuah tindakan yang sangat ceroboh yang mungkin saja akan membahayakan nyawamu? Namun untuk saat ini aku sudah melakukan perawatan sederhana untuk menghentikan pendarahanmu. Tetapi apakah kau masih mampu untuk bergerak dalam kondisi yang seperti ini? Orang itu berkata, monster itu mampu menggunakan seni bela diri dengan sangat baik, namun aku sama sekali tidak menyangka kalau dia akan bisa dikalahkan. Saat mendengar Wonwi yang bertanya apakah dia telah mengetahui identitas sebenarnya monster itu, orang itu berkata, sampai saat ini kami pun tidak tahu apa sebenarnya monster itu. Namun salah satu anggota kami yang merupakan seorang Towi selalu saja mengatakan tentang Jiangxi sebelum kematiannya. Tepat di sampingnya, Iron berkata, jika diingat-ingat, dulunya aku pernah mendengar sebuah rumor yang mengatakan kalau ada seorang Towis yang mampu mengendalikan para mayat. Dulunya, Master Hojangdai pernah membahas tentang Jiangxi ketika ia sedang minum bersama para Towis yang berasal dari Gunung Hyeongshan. Di saat itu, mereka mengatakan bahwa ada sebuah sekte yang sangat hebat dalam menggunakan berbagai macam mantra ataupun berbagai macam jimat yang mampu mengendalikan para mayat. Jika aku tidak salah, para Towis itu mengatakan kalau sekte yang mampu mengendalikan para mayat adalah sekte yang berasal dari Gunung Mosan. Hal ini sangatlah menakjubkan karena aku sama sekali tidak menyangka kalau ada sesuatu yang seperti itu pada dataran Murim. Mendengar itu, Wonwi berkata, Gunung Mosan telah dikenal sebagai sekte Tao yang sangat terkenal di antara para sekte bela diri. Akan tetapi yang aku tahu kalau mereka saat ini sudah punah. Ketika sang kaisar melakukan penindasan dan juga penyerangan terhadap seni bela diri ataupun Murim, sekte Mosan telah memihak kepada keluarga kekaisaran untuk bertahan hidup. Akan tetapi setelah sang kaisar telah gagal untuk menghancurkan seni bela diri, maka sekte Mosan telah dianggap sebagai pengkhianat dan juga musuh bersama bagi Murim. Oleh sebab itulah mereka semua langsung dibakar dan dimusnahkan sampai-sampai tidak ada satupun dari mereka yang bertahan hidup. Namun sepertinya monster ini bukanlah perbuatan sekte Mosan karena yang aku tahu kalau mereka seharusnya akan menggunakan sebuah jimat untuk mengendalikan mayat hidup. Lagi pula monster ini sama sekali tidak menggunakan jubah ataupun sebuah jimat. Bahkan ia juga mampu menggunakan seni bela diri yang setara dengan kelas 1. Terlihat Wonwi begitu terkejut ketika orang itu yang berdiri di hadapannya. Ia berkata, aku tidak tahu apa yang sebenarnya kau pikirkan, tetapi akan lebih baik kalau kita bergerak sekarang juga. Saat mendengar Wonwi yang bertanya apakah ada monster lainnya yang mendiami goa itu, sambil tertawa orang itu mengatakan kalau monster itu hanya ada satu karena sejak pertama kali mereka memasuki kedalaman goa, mereka hanya dikejar oleh satu monster. Akan tetapi mereka berdua sangatlah terkejut ketika mendengar sejumlah langkah yang berasal dari kedalaman goa itu.
Tanpa pikir panjang sedikit pun, mereka berdua langsung berlari dengan sangat cepat untuk meninggalkan tempat itu. Di saat itu, mereka telah melihat ada begitu banyak para monster telah merayap tepat di atas dinding goa. Di saat itu, Wonwi menyadari dengan jumlah yang sebanyak itu, maka mereka berdua bisa dipastikan akan kalah. Jadi, mau tidak mau, mereka pun harus pergi meninggalkan tempat itu dengan secepat mungkin karena itu adalah pilihan yang terbaik. Dengan kesalnya Wonwi berkata, "Dasar sialan, baru saja kau mengatakan kalau monster itu hanya satu. Namun bagaimana mungkin monster itu telah datang secara berkelompok dan bahkan langsung menyerang kita?" Sambil berlari, Wonwi pun menanyakan kepada orang itu apakah dia mengetahui lokasi goa tentang tumbuhnya tanaman herbal yang mereka bicarakan sebelumnya. Orang itu mengatakan kalau dia telah mengetahui lokasinya. Kemudian Wonwi pun melemparkan pandangannya ke arah belakang untuk memastikan ada berapa monster yang telah mengejar mereka. Terlihat orang itu begitu heran saat mendengar Wonwi yang mengatakan kalau dia akan mengalihkan perhatian semua monster yang mengejar mereka. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Wonwi langsung menendang orang itu ke dalam sebuah goa untuk mencari tanaman herbal yang akan ia gunakan untuk mengobati penyakit kakeknya. Tepat di sampingnya, dengan mata yang terbelalak, Sodam berkata, "Dasar tolol, apakah kau sudah gila untuk melawan sekumpulan monster itu hanya seorang diri?" Wonwi berkata, "Apakah ada lagi yang bisa kami lakukan? Jika aku membawa orang itu untuk bertarung melawan monster, maka bisa dipastikan kalau dia akan kalah dengan tubuh yang terluka parah seperti itu. Lagi pula, jika aku lari meninggalkannya, maka hal itu akan menjadi situasi yang akan merugikanku karena aku sampai saat ini sama sekali tidak mengetahui lokasi tanaman itu. Jadi, akan lebih baik kalau aku menjadi umpan untuk mengulur waktu selagi orang itu mencari tanamannya." Kemudian, ia pun langsung menggunakan benang perak untuk melewati sekumpulan monster itu yang datang mengejarnya secara bersamaan. Lalu Wonwi pun langsung berteriak dengan sangat keras untuk menarik perhatian para monster agar berpaling mengejarnya. Hal itu dengan sengaja ia lakukan agar mereka tidak mengejar orang itu yang telah berlari untuk mencari tanaman herbal. Benar saja, mereka semua langsung berpaling mengejar Wonwi karena mereka sangat sensitif terhadap suara yang bergema di dalam goa itu. Di saat itu, Wonwi menyadari kalau mereka saat ini telah bertambah menjadi 8 monster. Pada sisi yang lain, orang itu hanya bisa bersembunyi pada celah sempit yang berada di dalam goa karena ia menyadari kalau ia sama sekali tidak akan bisa untuk melawan sekumpulan monster itu. Dengan wajah yang begitu panik, ia bergumam, "Apakah mungkin kalau Tuan Muda telah bertindak sebagai umpan untuk mengulur waktu agar aku bisa mengambil tanamannya? Namun jika kau mati, bagaimana aku bisa menghadapi Tuan Wolno?" Sambil berlari memasuki kedalaman goa, ia berkata, "Aku bersumpah bagaimanapun caranya aku akan menemukan tanaman itu. Jadi aku mohon tetaplah bertahan hidup agar kita bisa kembali dengan selamat." Cerita berpindah, terlihat Iron mencoba untuk menghitung para monster yang telah mengejar Wonwi. Di saat itu Iron mengatakan kalau mereka saat ini telah berjumlah 15 monster. Mendengar itu Wonwi berkata, "Berhentilah menghitung jumlah mereka karena itu akan membuatku menjadi putus asa." Tepat di sampingnya sambil berteriak Sodam mengatakan kalau monster yang lainnya telah melompat dari arah atas untuk menerkam kepada Wonwi. Menyadari akan kedatangan beberapa monster, ia pun langsung berputar bersama bilah pedangnya bagaikan angin puyuh untuk mementalkan mereka semua. Akan tetapi ketika Wonwi sedang lengah setelah menghalau bagian atas, tanpa ia duga para monster yang lainnya langsung melompat ke arahnya secara bersamaan. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, semua monster yang ada di sana langsung berbondong-bondong menyerbu ke arah Wonwi yang seakan-akan kalau mereka layaknya binatang buas yang sedang kelaparan. Namun tiba-tiba saja sebuah cahaya kebiruan telah bersinar di antara celah-celah sekumpulan monster itu. Seketika itu juga semua monster yang menekan tubuh Wonwi langsung tercabik-cabik dan juga terlempar ke arah belakang setelah terkena tebasan pedang Wonwi. Di saat itu Wonwi telah menggunakan sebuah teknik yang disebut sebagai tebasan badai naga untuk menghalau mereka semua. Dengan tubuh yang begitu lelah, Wonwi berkata, "Dasar sialan, mereka sama sekali tidak menyerah begitu saja meskipun aku telah menggunakan semua ki yang aku miliki. Bagaimana mungkin aku bisa mengalahkan mereka semua dalam kondisi dantian tengah dan juga dantian bawah yang diblokir oleh Samacak? Bahkan dengan menggunakan semua kemampuan yang tersisa saat ini, hal itu sama sekali tidak akan cukup." Tepat di sampingnya, Sodam pun mengatakan kalau dia telah melihat sebuah goa yang berada di sebelah kiri.
Tanpa pikir panjang sedikit pun, Won-Wee langsung berlari menuju ke arah goa itu karena ia menyadari kalau itu adalah kesempatan yang sangat bagus untuk melarikan diri melalui celah sempit. Di saat itu, Won-Wee telah berlari dengan sangat cepat meninggalkan semua monster yang masih bersemangat untuk mengejarnya. Namun tiba-tiba saja di dalam kegelapan goa, ia pun telah melihat sebuah cahaya yang menerangi goa itu dari arah kejauhan. Ternyata di dalam sana ada begitu banyak mutiara cahaya malam yang menghiasi dinding-dinding goa itu. Won-Wee bertanya-tanya apakah mungkin orang itu telah menemukan mutiara cahaya malam di dalam goa ini. Won-Wee bergumam, tempat ini jauh lebih hangat daripada semua goa yang sudah aku masuki sebelumnya. Namun aku sama sekali tidak tahu apakah rasa hangat ini datangnya dari bebatuan yang ada di sini. Akan tetapi ia pun langsung menghentikan langkah kakinya setelah melihat sebuah peti mati yang tergeletak di atas tanah. Dan itu adalah sebuah peti yang terbuat dari batu. Di saat itu Won-Wee berpikir kalau dia akan bersembunyi di dalam sana untuk menghindari semua monster yang telah mengejarnya. Benar saja, semua monster yang telah mengejar Won-Wee sama sekali tidak bisa menemukan keberadaannya setelah Won-Wee yang menutup peti itu. Di saat itu, Won-Wee merasakan sebuah getaran ketika semua monster yang ada di sana telah berkeliling mengitari peti itu untuk mencarinya. Won-Wee bergumam, dasar sialan, mau tidak mau aku harus bersembunyi di dalam peti ini untuk menghindari kejaran monster itu. Namun aku sangat berharap kalau mereka tidak memiliki sebuah pemikiran untuk membuka peti ini. Dan berdasarkan yang aku lihat, sepertinya pikiran mereka hanya sebatas level binatang. Akan tetapi, Won-Wee begitu heran setelah mendengar sebuah suara yang berasal dari luar. Namun, Won-Wee sangatlah terkejut ketika aliran air telah memasuki sebuah lubang yang berada tepat di atas kepalanya. Dengan paniknya, Won-Wee pun mencoba untuk mendorong pintu masuk peti itu. Akan tetapi, usahanya hanyalah sia-sia karena sekeras apapun ia mencobanya. Namun, tetap saja peti itu sama sekali tidak terbuka, yang seakan-akan kalau itu telah dikunci dari luar. Saat tubuhnya hampir tenggelam seluruhnya, ia pun kembali mencoba menghancurkan batu itu dari dalam dengan menggunakan tinjuannya. Namun lagi dan lagi usahanya hanyalah sia-sia karena peti itu sangatlah keras. Dengan lirihnya, Won-Wee bergumam, dasar sialan, bagaimana mungkin peti ini sama sekali tidak bisa dihancurkan? Apakah aku akan mati tenggelam di dalam air yang berbau busuk seperti ini? Apakah aku akan mati dengan cara yang seperti ini, sebuah kematian yang tidak masuk akal? Jika saja dantian tengahku dan juga dantian bawahku telah terbuka, maka sesuatu yang seperti ini sama sekali tidak akan menjadi masalah. Namun tanpa Won-Wee sadari, tepat di bawah peti, terlihat sebuah ruangan yang cukup besar telah tersambung kepada peti itu. Ketika peti itu telah dipenuhi oleh air, tiba-tiba saja peti itu langsung terbuka begitu saja sehingga membuat Won-Wee langsung terjatuh ke dasar ruangan. Terlihat Won-Wee masih tersungkur di atas lantai setelah tubuhnya yang terjatuh dari ketinggian. Namun ia pun mencoba untuk berdiri dan memulihkan kesadarannya. Kemudian Won-Wee pun langsung melemparkan pandangannya untuk memperhatikan di sekitarnya. Di saat itu ia bertanya-tanya kalau dia telah berada di tempat apa. Namun tanpa Won-Wee sadari, terlihat ruangan itu telah dipenuhi oleh gas yang berasal dari semua lubang yang ada pada dinding ruangan itu. Sambil menutup mulut dan juga hidungnya, Won-Wee berkata, dasar brengsek, apakah kali ini mereka mengirimkan gas beracun untuk membunuhku? Tepat di sampingnya, Iron pun memerintahkan kepada Won-Wee untuk menghancurkan dinding batu dengan menggunakan bilah pedangnya. Meskipun tenaganya telah terkuras, akan tetapi Won-Wee telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghancurkan dinding batu dengan menggunakan sebuah teknik yang disebut sebagai tebasan penghancur. Akan tetapi usahanya hanyalah sia-sia karena dinding batu yang ada di hadapannya sama sekali tidak tergores. Di saat itu, Won-Wee merasakan kalau tubuhnya semakin lemah sampai-sampai ia sama sekali tidak sanggup untuk berdiri lagi. Namun, di saat yang bersamaan, Won-Wee pun merasakan kalau tubuhnya terasa gatal dan juga menyakitkan. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menggaru sekujur tubuhnya dengan menggunakan kedua tangannya karena rasa gatal dan juga rasa sakit yang ia rasakan sangatlah luar biasa. Akan tetapi, Won-Wee kembali terkejut ketika merasakan sesuatu yang keluar dari dalam tubuhnya dengan cara yang paksa. Ternyata itu adalah jarum-jarum yang telah ditusukkan oleh Samacak untuk mengunci dantian bawah dan juga dantian tengah yang dimiliki oleh Won-Wee. Seketika itu juga, Won-Wee langsung berteriak dengan sangat keras karena itu adalah rasa sakit yang sama sekali tidak bisa ia terima, yang bahkan lebih menyakitkan daripada kematian.
Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.